Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapus Datin, Kemendikbudrismen, Bapak Yudhistira Nugraha. Yang kami hormati Bapak Kepala BLPT Pusdatin, Bapak Ibu Manajemen Pusdatin, Bapak Ibu Kabak TU, Bapak Ibu Katimja, dan Bapak Ibu PJ di lingkungan Pusdatin Kemendikbudrismen, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, Bapak Ibu Kepala UPT DBGP atau BGP se-Indonesia, Bapak Ibu Kepala UPT BBPMP atau BPMP se-Indonesia, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten se-Indonesia, Bapak Ibu Kepala Balai Tekom se-Indonesia, dan yang tentu kami banggakan, Bapak Ibu rekan-rekan Duta Teknologi Kemendikbudrismen se-Indonesia, Bapak Ibu rekan-rekan Kapten dan Kokapten Belajar ID se-Indonesia, Bapak Ibu penggerak bergema kepala sekolah dan guru, serta Bapak Ibu Sobat Inspiratif Arkas atau SIAR yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita aturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi rumah pendidikan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah untuk memulai acara kita pada kesempatan siang hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya kami mohon arahan dan perkenan untuk membuka kegiatan sosialisasi rumah pendidikan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 kepada yang terhormat Bapak Kapus Datin Kemendikbudrismen, Bapak Yudhistira Nugraha, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Yang tentu yang kami hormati seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, baik itu di kota, kabupaten, dan juga kepala UPT, BPGP, BGP seluruh Indonesia, kepala UPT, BBMPMP, BPMP seluruh Indonesia, kepala dinas, Balai Tekkom seluruh Indonesia, duta teknologi, dan juga yang selalu keren, kapten, kokapten, dan semua penggerak bergema, kepala sekolah dan guru, sobat inspirasi Arkas, dan semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi rumah pendidikan. Tentu Bapak Ibu semuanya bertanya-tanya apa sih rumah pendidikan gitu ya. Nah, rumah pendidikan ini tentu adalah bagian program untuk mendukung program Astacita, Quick Win, dan juga program prioritasnya Presiden. Kalau kita lihat di misi Astacita Presiden itu adalah bagaimana memperkuat reformasi. Tentu dalam konteks ini adalah yang berkaitan dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, efisiensi, efektivitas. Dan juga di misi Astacita juga bagaimana melakukan penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan sebagainya. Kemudian kalau kita mengacu kepada Quick Win ya, program cepat hasil cepat, itu ada kaitannya dengan penguatan pendidikan sains, teknologi, dan digitalisasi, dan juga kaitannya dengan peningkatan ekonomi kreatif dan seterusnya. Nah, tentu rumah pendidikan ini hadir sebagai bentuk transformasi digital pendidikan gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau seperti arahannya Pak Menteri bahwa rumah pendidikan harapannya ini menjadi sebuah layanan publik yang ramah gitu ya. Ramah ini apa? Responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Nah, kembali lagi, apa sih sebenarnya rumah pendidikan? Nah, rumah pendidikan ini sebagai rumah itu berarti wadah. Wadah untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan semua stakeholder atau pemangku kepentingan pendidikan. Ibarat rumah, jadi sebagai tempat memenuhi kebutuhan sebagai payung untuk semua pemangku kepentingan pendidikan. Dari guru, murid, orang tua, sekolah, mitra, masyarakat, dan juga bahasa. Jadi kalau kita bicara transformasi digital atau inisiatif sebelumnya, dulu kita punya namanya rumah belajar gitu ya. Pak, apa bedanya rumah belajar dengan rumah pendidikan? Nah, rumah belajar dibangun juga oleh Pusdatin, waktu juga Pustekom, sebagai wadah pembelajaran bagi murid dan juga guru dan orang tua gitu. Kemudian ada juga platform Merdeka Mengajar gitu ya. Sebuah platform yang diprotes untuk para guru gitu. Nah, apa ini yang rumah pendidikan? Jadi rumah pendidikan ibarat rumah adalah bagaimana kita mengembangkan cakupan yang tadinya cakupannya terpisah-pisah. Ada rumah belajar, ada PMM, ada Arkasiplah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, rumah belajar ini menggabungkan semua, mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan oleh semua stakeholder pendidikan. Yang tadi Bapak Ibu harus menggunakan banyak aplikasi, platform. Rumah pendidikan ini menghadirkan satu platform terintegrasi yang memberikan kemudahan, efisiensi, efektivitas bagi semua pemangku kepentingan itu. Nah, Bapak Ibu semuanya nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman Pusdatin. Nah, tentu sebagai bentuk sosialisasi, artinya rumah pendidikan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semuanya, stakeholder pendidikan. Jadi kalau ada pertanyaannya, apakah kemana PMM gitu? PMM ini nanti akan bertransformasi menjadi bagian dari rumah pendidikan. Begitu juga dengan rumah belajar. Rumah belajar ini akan bertransformasi menjadi bagian rumah pendidikan. Ibarat rumah, di dalam rumah itu biasanya ada ruang-ruang. Ada ruang tamu, ruang makan, ruang dapur, dan seterusnya. Nah, rumah pendidikan juga ini ada ruangnya. Ada 8 ruang.
sesuai dengan stakeholder atau pemangku kepentingan pendidikan. Ada ruang GTK, guru dan tenaga kependidikan. Nah, ruang GTK ini adalah bagian dari transformasi PMM. Jadi PMM itu bertransformasi menjadi salah satu ruang di ruang GTK. Kemudian ada ruang murid. Nah, ruang murid ini tempat sumber pembelajaran bagi murid dan tentunya mendukung program digitalisasi presiden dan sebagainya. Ruang murid ini juga merupakan bagian dari tadi, merupakan transformasi dari rumah belajar. Rumah belajar bertransformasi ke beberapa ruang, termasuk ruang murid dan juga ruang GTK atau guru dan tenaga pendidikan. Dan kita juga nanti akan ada ruang orang tua, ruang sekolah, ruang mitra, ruang masyarakat, dan nanti ruang bahasa. Jadi harapannya bahwa rumah pendidikan ini hadir untuk memberikan efektivitas kemudahan bagi semua stakeholder pendidikan dalam layanan pendidikan. Tentu ini bagian dalam mendukung transformasi digital pendidikan melalui rumah pendidikan. Jadi harapannya bahwa secara mental model journey tidak ada yang berubah, tapi pada dasarnya memberikan sebuah kemudahan kepada Bapak Ibu untuk mengakses layanan publik pendidikan ke dalam satu platform tunggal yang nanti melalui rumah pendidikan. Demikian demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sosialisasi rumah pendidikan ini bisa dipahami dan tentunya harapannya bahwa rumah pendidikan ini hadir sebagai sebuah wadah partisipasi semesta. Artinya ini menjadi milik bersama, bukan milik kementerian saja, tapi juga milik semuanya, termasuk nanti pemerintah pusat yang terkait, Pemda, kemudian para stakeholder pendidikan. Dan layanan-layanan yang ada di rumah pendidikan tidak hanya dikembangkan oleh Kementerian Dikdasmen saja, tapi juga bisa dikembangkan oleh masyarakat, industri, akademisi, dan sebagainya. Karena pada dasarnya bahwa rumah pendidikan ini hadir sebagai bentuk partisipatif semesta atau partisipasi masyarakat, kolaborasi, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara sosialisasi rumah pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan tentunya mari kita bersama-sama mendukung program transformasi digital pendidikan melalui rumah pendidikan, dan tentunya kami dari Pusdatin dan teman-teman semuanya sangat berharap kontribusi dukungan dari Bapak Ibu semuanya agar rumah pendidikan ini menjadi bagian penting bagi pendidikan Indonesia ke depan, bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, karena dengan bersama-sama kita bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan tentunya inklusif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus Datin Kemendikbudrismen, Bapak Yudhistira Nugraha yang telah berkenan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi rumah pendidikan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan lanjut ke agenda berikutnya, yakni penjelasan terkait substansi rumah pendidikan yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Triarso. Beliau adalah penanggung jawab program platform digital pendidikan yang ada di Pusdatin Kemendikbudrismen. Kepada Pak Agus Triarso, kami persilahkan. Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yudhis, Kapus Datin Kemendikbudrismen, Bapak Ibu seluruh peserta, kepala dinas, seluruh kepala dinas provinsi, kabupaten kota yang ada di Indonesia, kemudian juga seluruh kepala Balai Tekom atau yang mewakili, kemudian juga satuan kerja pusat ya, kementerian yang ada di daerah, ada teman-teman dari Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak, kemudian juga BPPMP dan BPMP ya. Kemudian juga yang saya banggakan juga tentunya adalah teman-teman dari
komunitas guru di Indonesia, ada Duta Teknologi, Kapten Kokapten, ya, dan komunitas belajar lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, yang juga menjadi andalan tentunya di dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Pada siang hari ini, tentunya kami pertama-tama mohon maaf ya, karena mungkin undangannya terlalu mepet ya. Tetapi sosialisasi terkait portal rumah pendidikan ini memang harus segera kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena ini adalah salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang pasti dinanti-nantikan gitu ya. Dan rencananya untuk perilisan versi beta yang pertama untuk portal rumah pendidikan ini nanti akan diselenggarakan di tanggal 21 Januari tahun 2025. Jadi kami perlu bergerak cepat untuk memberikan sosialisasi terkait rumah pendidikan ya sebelum nanti dirilis oleh Pak Menteri dan kemudian nanti akan terus dikembangkan ya. Tentunya konsep pengembangannya ini adalah konsep pengembangan ini ya secara bergotong royong. Kalau tadi Pak Yudhistira sudah mengatakan partisipasi semesta gitu ya. Jadi artinya portal rumah pendidikan ini nanti akan kita kembangkan secara gotong royong ya untuk memajukan pendidikan Indonesia yang lebih bermutu. Mungkin bisa di share screen panitia. Ya, jadi kami punya tagline Bapak Ibu untuk rumah pendidikan ya. Itu adalah sebuah layanan publik yang ramah gitu ya. Jadi ramah itu apa? Yaitu responsif, akuntabel, melayani, adaptif dan harmonis. Nah, kami menyebutnya layanan publik karena rumah pendidikan ini nantinya adalah menjadi layanan yang bisa diakses oleh semua pihak ya, yang sama-sama memiliki visi dan misi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu layanan publik yang menjadi andalan adalah rumah pendidikan, yang harapannya itu nanti adalah menjadi sebuah rumah pendidikan yang responsif, ya, kemudian akuntabel, melayani, adaptif ya terhadap seluruh perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan lain sebagainya, kemudian juga harmonis. Gitu ya. Next. Ya, program rumah pendidikan ini mendukung misi Astacita dan Quick Win serta program prioritas Presiden, ya tentunya terutama terkait bagaimana kita bisa mengembangkan ya sumber daya manusia, kemudian juga sains, teknologi, ya yang tentunya mendukung semuanya terkait pendidikan di Indonesia. Lanjut. Ya, kemudian kita juga tentunya berdasarkan dari arah kebijakan dalam peta jalan pendidikan gitu ya. Jadi kita juga akan mendukung terkait percepatan wajib belajar 13 tahun, kemudian pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM ya. Kemudian juga peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, ada pemenuhan layanan pendidikan pesantren, pendidikan keagamaan yang berkualitas, peningkatan produktivitas daya saing dan kemampuan kerja, ada penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, dan yang terakhir adalah penguatan sistem tata kelola pendidikan. Nah, tentunya melalui arah kebijakan dalam peta jalan pendidikan ini, rumah pendidikan akan menuju ke sana, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi salah satu landasan dan acuan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengembangkan rumah pendidikan sesuai dengan peta jalan pendidikan itu sendiri. Next.
Nah, kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri itu juga punya program prioritas ya. Jadi ada penguatan pendidikan karakter, kemudian wajib belajar 13 tahun tadi sudah ya, kemudian peningkatan kualifikasi kompetensi dan kesejahteraan guru, ada penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, sains dan teknologi. Ini yang sekarang lagi marak Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta pembangunan bahasa dan sastra. Jadi seluruh program prioritas Kemendikbud ini menjadi satu arah yang nanti akan dituju di dalam portal rumah pendidikan. Lanjut. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini untuk portal rumah pendidikan nanti. Ini adalah satu platform yang nanti akan mengintegrasikan berbagai layanan digital di sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai awalan Bapak Ibu bahwa rumah pendidikan ini bukan sebuah platform yang menggantikan platform-platform yang sudah ada. Jadi ini saya harus benar-benar hati-hati menyampaikan ke forum dalam sosialisasi ini bahwa lahirnya rumah pendidikan ini tidak sama sekali menggantikan platform-platform yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, ini mohon dicatat, digarisbawahi. Jadi rumah pendidikan ini bahkan mengakomodir, menyatukan, dan membuat sebuah ekosistem pendidikan ini menjadi lebih terkontrol dengan baik, gitu ya. Kemudian kami juga akan mengakomodir, mengintegrasikan seluruh aplikasi-aplikasi prioritas yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi yang selama ini tercerai-berai, kemudian dikelola masing-masing dan lain sebagainya, ya kita satukan dalam sebuah ekosistem sehingga seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia ketika akan membutuhkan layanan-layanan terkait pendidikan itu bisa disatukan di dalam satu portal yaitu rumah pendidikan. Jadi sekali lagi lahirnya rumah pendidikan ini tidak menggantikan platform-platform yang ada atau aplikasi-aplikasi prioritas yang ada di kementerian, tetapi kami lebih kepada bagaimana membuat sebuah ekosistem ya dalam satu wadah yang bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat pendidikan di Indonesia. Lanjut. Nah, impiannya sebetulnya berawal dari begitu banyaknya aplikasi Bapak Ibu yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Ya, saya yakin juga di seluruh kementerian lain juga pasti memiliki aplikasi yang sangat banyak, gitu ya. Maka sesuai arahan dari pemerintah, kita mencoba ya untuk membuat klasifikasi seluruh aplikasi yang dimiliki ini untuk difokuskan pada sebuah layanan yang lebih optimal. Ya, jadi bisa dibayangkan Kementerian Pendidikan itu memiliki 986 aplikasi, di mana 524 itu adalah aplikasi yang digunakan ya. Jadi yang lainnya ya abu-abu begitu ya. Dari 524 yang aktif yang digunakan, itu ada 478 aplikasi yang bisa dikategorisasi dalam layanan administrasi dan layanan publik. Nah, lalu bagaimana dengan yang layanan publik? Ya, kalau yang administrasi pemerintahan tentunya untuk internal di kementerian gitu ya. Lalu yang untuk layanan publik itu ada 292. Jadi cukup banyak ya. Nah, permasalahannya timbul yaitu bagaimana data itu tersebar. Ya, karena setiap aplikasi punya database masing-masing gitu ya. Kemudian ada silo sistem di sana. Kemudian layanan tidak terindeks. Ya, jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu ada cukup banyak aplikasi-aplikasi yang termasuk di dalam layanan publik, tetapi itu semua punya punya
silo sistem sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini yang menjadi konsen kami di Kementerian Pendidikan bahwa kami hendak meningkatkan kualitas pelayanan publik ya, dan membuat lebih simpel ya, tidak terlalu banyak aplikasi, dan itu juga pasti akan mengefektifkan, mengefisiensikan seluruh sumber daya termasuk anggaran keuangan dan lain sebagainya. Next. Nah, solusi yang ditawarkan adalah untuk efisiensi dan efektivitas layanan publik, maka bisa dibuat kebijakan open API ya, kemudian juga kolaborasi pengembangan sistem, integrasi layanan publik dalam sebuah wadah ya, yang dinamakan rumah pendidikan. Jadi di sana sebagai government platform, kemudian juga one stop services gitu ya, kemudian juga user design services, kemudian di sana juga ada akun yang bisa menjadi single sign on-nya gitu ya, yang sama-sama kita ketahui bersama, kita sudah memiliki akun belajar sebagai single sign on, yaitu akun belajar ID. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebetulnya menjadi niatan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusdatin untuk memberikan solusi sehingga lahirlah rumah pendidikan, di mana di sana ada program terkait platform Merdeka Mengajar, kemudian rapot pendidikan, ARKA, Sitlah, kemudian juga ada layanan-layanan kementerian lainnya yang bersifat publik, yang itu bisa disatukan dalam satu rumah yang bernama rumah pendidikan. Lanjut. Nah, desain platform rumah pendidikan kami coba klaster dalam 8 ruang, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah apakah nanti ruang itu bisa bertambah? Ya, kemungkinan bisa karena kami mencoba memetakan dalam sebuah rincian pelayanan yang diklaster dalam ruang-ruang. Di sana ada ruang GTK. Ruang GTK itu adalah ruang guru dan tenaga kependidikan. Kemudian di sana ada juga ruang murid. Kemudian ada ruang sekolah, ada ruang bahasa, ada ruang pemerintah. Nah, nanti ruang pemerintah ini juga nanti terkait pemerintah pusat maupun daerah gitu ya, bisa diwadahi di sana. Kemudian juga ada ruang mitra, ada ruang orang tua, dan ruang publik. Nah, di masing-masing ruang ini tentunya memiliki karakteristik yang masing-masing gitu ya, yang berbeda gitu ya. Di mana kalau kita berbicara ruang GTK, maka di sana adalah kumpulan dari layanan-layanan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan terkait guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau kita selama ini mengetahui bahwa di dalam platform Merdeka Mengajar ya ada fitur pelatihan mandiri, ada fitur pengelolaan kinerja yang cukup terkenal ya di Indonesia. Kemudian juga ada fitur bukti karya dan lain sebagainya. Maka sebetulnya fitur-fitur tersebut itu ada dan terlayani di ruang GTK. Ya, ada juga ruang kelas maya ya, pembelajaran melalui LMS dan lain sebagainya. Jadi di sana kita masukkan ke dalam ruang GTK, ditambah layanan-layanan lain yang sudah dimiliki oleh kementerian yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Lalu kalau kita bertanya di mana portal rumah belajar gitu ya, yang cukup terkenal juga memiliki fitur sumber belajar dan konten-konten digital yang cukup banyak gitu ya. Maka sebetulnya kalau kita berbicara sumber belajar, maka sudah kita masukkan di dalam ruang murid ya. Di sana ada sumber belajar yang ada di rumah belajar dahulu, kita masukkan di ruang muridnya rumah pendidikan. Kemudian juga ada bank soal, kemudian ada raport digital, kemudian juga ada riwayat pendidikan. Jadi nanti kita bisa mengetahui siswa A ini dulu sekolahnya pernah di mana dan lulus sampai mana dan seterusnya. Kemudian juga akun pembelajarannya juga pasti ada di
di ruang murid ya, karena ada akun belajar ID yang dimanfaatkan untuk para murid gitu ya. Lalu di ruang sekolah ya kita ada profil sekolah, kemudian juga ada sekolah kita ya nanti di profil sekolah tersebut. Kemudian juga ada rapot satuan pendidikan, pasti ini kita tidak asing lagi. Kemudian juga ada rencana dan belajar sekolah atau yang mungkin sekarang kita kenal dengan Siplah ya. Kemudian ada Arkas juga di sana. Kita klaster di ruang sekolah. Kemudian nanti ada bantuan operasional, kemudian juga ada akun pendidikan ya. Jadi ini kita masukkan dalam satu ruang yang terkait dengan urusan sekolah gitu ya. Kemudian juga ada ruang bahasa. Ruang bahasa ini ada kamus bahasa, ada ahli bahasa, ada layanan UKBI, ada layanan BIPA daring, dan ada penerjemah bahasa. Yang semuanya itu adalah layanan-layanan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan yang selama ini memang berdiri sendiri, maka kita satukan dalam sebuah ruang yang bernama ruang bahasa. Kemudian ruang pemerintah. Ya, ruang pemerintah ini kita akan menyediakan layanan-layanan terkait pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentunya ya. Jadi di sana pasti nanti ada raport pendidikan daerah yang juga sama-sama kita ketahui gitu ya. Kemudian ada neraca pendidikan daerah, kemudian ada informasi dan integrasi PPDB. Ya, jadi untuk PPDB ini Bapak Ibu mungkin jangan disalahartikan bahwa ini kami bukan mengembangkan aplikasi PPDB tidak ya, tetapi kami nanti akan mencoba menjembatani, kami akan mencoba membuat sebuah aplikasi yang itu mengintegrasikan aplikasi-aplikasi PPDB yang dimiliki oleh seluruh pemerintah daerah ya. Yang dilaksanakan di pemerintah masing-masing pemerintah daerah. Kita satukan dalam satu layanan begitu yang sehingga itu bisa dilihat, bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kemudian kita juga menyiapkan data pendidikan. Ini pasti juga terkait dengan data pendidikan daerah ya. Kita juga nanti akan mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh daerah, tentunya data terkait data-data guru, siswa, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga punya ruang mitra, ya. Kami juga punya mitra pembelanjaan di sekolah, ya. Ada mitra Siplah. Kami juga punya mitra-mitra terkait dengan pembelajaran, ya. Selama ini ada beberapa mitra yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ya, khususnya di dalam memudahkan untuk membuat konten-konten pembelajaran ya. Kemudian nanti juga kami menyiapkan informasi tentang dunia usaha, dunia industri yang tentunya para mitra bisa memberikan informasi-informasi terkait bagaimana dunia usaha dan dunia industri yang berkaitan dengan pendidikan yang itu bisa masuk di ruang mitra. Kemudian kami juga punya ruang orang tua. Di sana ada laporan aspirasi yang tentunya ini adalah layanan yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian kami juga nanti akan mengembangkan terkait panduan pendampingan orang tua, dukungan belajar, konsultasi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada ruang publik yang di sana ada pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital, semuanya yang terkait dengan publik yang nanti bisa mengakses ke sana sehingga ini bisa memberikan satu sumbangsih kepada publik bahwa dunia pendidikan ini juga bisa memberikan apa istilahnya ya inovasi-inovasi di dalamnya. Jadi masyarakat bisa mengakses majalah pendidikan, kemudian bisa melihat bantuan pendidikan itu apa saja, ya kursus-kursus digital yang dimiliki oleh kementerian yang nanti bisa diakses oleh publik seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah impian yang saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk membuat sebuah ekosistem pendidikan ini menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam portal rumah pendidikan. Kemudian next. Ya, ini desain mock up-nya Bapak Ibu. Untuk saat ini kami
sedang berproses di level Android juga dan iOS ya, sehingga nanti dalam beberapa hari nanti itu nanti bisa diakses melalui Play Store ya, tentunya diinstal dan lain sebagainya. Tentunya juga nanti setelah perilisan ya, karena kami akan merilis di tanggal 21 Januari langsung oleh Pak Menteri, yang nanti Bapak Ibu semuanya masyarakat pendidikan bisa mengakses dari sisi apps-nya gitu ya. Dan desain mock-up-nya seperti ini, nanti ada rumah pendidikan yang terdiri dari ruang-ruang yang ketika ruang itu dipilih, nanti akan mendapatkan fitur-fitur yang ada di dalam. Dan tentunya ini sebagai langkah awal versi beta Bapak Ibu untuk akses fitur-fitur yang terkait dengan guru, murid, sekolah ya, kemudian yang terkait dengan pelaku-pelaku pendidikan itu bisa menggunakan akun Belajar ID yang sudah dimiliki. Jadi kami tidak menghilangkan akses akun Belajar ID gitu ya. Lalu bagaimana dengan masyarakat umum yang tidak memiliki akun Belajar ID, tentunya masih bisa mengakses rumah pendidikan ya. Tetapi untuk fitur-fitur tertentu yang itu memang khusus untuk guru dan siswa, tentunya itu tidak bisa dibuka, tetapi masih bisa dilihat gitu ya oleh masyarakat. Tetapi misalkan terkait pengelolaan kinerja ya, kalau tidak menggunakan akun Belajar ID tentunya tidak bisa masuk di dalamnya. Lalu bagaimana jika tidak bisa tidak memiliki akun Belajar ID ya, tentunya itu bisa mengakses ruang-ruang yang memang sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Jadi kalau memang masyarakat umum pasti bisa masuk di ruang-ruang selain fitur-fitur yang ada di ruang guru, ruang murid dan lain sebagainya. Jadi untuk versi beta seperti itu Bapak Ibu. Nanti nextnya seperti apa tentunya kita akan mengembangkan lebih lagi gitu ya. Nah, terkait tadi yang disampaikan partisipasi semesta ya, nanti akan kita lihat di ruang murid bagaimana masyarakat itu juga bisa berpartisipasi, penyedia-penyedia konten bisa berpartisipasi untuk memberikan sumbangsi terkait konten-konten yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Next. Ya, jadi pihak-pihak yang terlibat ada penyelenggara yaitu Kementerian Pendidikan, ya, kemudian juga penyedia layanan juga bisa nanti bekerja sama, kemudian pengguna dan pemilik platform itu adalah dari unit utama di Kementerian Pendidikan ya. Jadi di sini memang kami mencoba untuk mengembangkan sebuah ekosistem kolaborasi yang diwadahi dalam satu wadah yaitu rumah pendidikan. Jadi di sini siapapun nanti bisa berkontribusi, berkolaborasi, ya termasuk nanti ada di ruang mitra ya. Ruang mitra itu nanti bisa juga kita bisa bekerja sama dalam hal penyediaan pengajaran gitu ya, pembelajaran dan lain sebagainya. Itu bisa melalui sebuah platform yang nanti akan kita siapkan, fitur yang akan kita siapkan di dalam. Next. Ya, lanjut. Ya, lanjut next. Nah, di dalam rumah pendidikan tadi untuk desainnya, ya tadi sudah saya sampaikan terkait ada ruang PTK, ruang murid, ruang sekolah, dan ruang bahasa. Nah, ini memang kami tempatkan di bagian paling atas gitu ya, karena ini menjadi konsentrasi di Kementerian Pendidikan. Meskipun kami juga menyediakan ruang-ruang terkait ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Jadi terkait teknologi dan infrastruktur digital itu didukung melalui teknologi cloud dan ada tentunya interoperabilitas data di dalamnya. Kemudian juga ada tata kelola dan kebijakan digital yang transparan, akuntabel. Kemudian ada pengelolaan sumber daya dan pengembangan kompetensi di dalamnya. Jadi ini benar-benar kami setting Bapak Ibu semuanya bahwa di dalam ruang GTK pasti ada peningkatan kompetensi guru, kemudian ada
repositori bahan ajar untuk guru, kemudian juga ada pengelolaan kinerja. Kemudian lalu bagaimana di ruang murid, ya ada sarana deep learning, ada evaluasi hasil belajar, ada sarana komunikasi murid, guru, orang tua, ada bimbingan konseling digital dan lain sebagainya. Dan tentunya adalah sumber-sumber belajar yang bisa diakses oleh para murid gitu ya, dan seterusnya. Oke, next. Nah, ruang GTK ya, ini sekali lagi ada sebuah penekanan ya di sini bahwa untuk ruang guru dan tenaga pendidikan ini kami mengakomodir seluruh fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi tidak ada satupun platform yang dihilangkan sama sekali, tetapi kami mencoba mengcluster layanan-layanan atau fitur-fitur yang ada di platform sebelumnya itu tercluster dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Ya. Jadi di ruang GTK ini pasti Bapak Ibu nanti akan menjumpai pelatihan mandiri, kemudian ada LMS, ada bukti karya, ada refleksi kompetensi dan lain sebagainya, aksi nyata dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tentunya ada juga dukungan untuk prioritas tahun 2025 itu mau seperti apa gitu ya. Tentunya ada dukungan pembelajaran di BPG, kemudian ada melanjutkan pengembangan artificial intelligence ya untuk guru atau yang sudah terkenal dengan ARU ya, asisten guru, kemudian inspirasi bahan ajar terkait makan bergizi dan seterusnya. Oke, next. Ya, saya kira lanjut aja. Ini sudah saya sampaikan tadi detailnya. Terus, ya, oke. Nah, ada satu fitur yang ada di ruang sekolah, Bapak Ibu, yang kita beri nama sekolah kita. Nah, di sekolah kita ini menjadi salah satu fitur yang menurut saya ini luar biasa karena masyarakat atau siapapun bisa mengakses terkait data sekolah ya dimanapun ya di Sabang sampai Merauke ya. Jadi sekolahnya bisa diakses, kemudian jumlah muridnya berapa, kemudian berapa gurunya, kemudian berapa fasilitas yang dimiliki. Jadi ada data-data lengkap yang dimiliki oleh sekolah tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat gitu ya di fitur sekolah kita ini. Jadi ini juga menjadi fitur yang menarik tentunya ya karena misalkan kita akan mencari sekolah yang akan kita tuju di sebuah provinsi, kemudian di daerah tertentu gitu ya, kita bisa cari langsung di sana sesuai dengan fitur-fitur yang ada di dalam. Jadi ini menjadi salah satu fitur yang menarik tentunya dan tentunya ini terus akan dikembangkan dan diupdate dan diupgrade ya data dan seluruh isi-isinya. Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu karena saya pernah mencoba di layanan ini. Saya mencari sekolah misalkan di Aceh, di salah satu kabupaten di Aceh, kemudian itu muncul sekolah-sekolahnya, daftar sekolahnya, kemudian saya klik salah satu, saya bisa mengetahui jumlah siswa, jumlah guru di sana, jumlah ruang kelasnya, kemudian fasilitas yang mereka miliki apa saja, dan itu sudah tergambar semua. Jadi ini menarik sekali. Next. Ya, ini salah satu penampakannya ya. Jadi kalau kita masuk di dalam sekolah kita, itu ada data murid, data guru, lokasi, data gizi, fasilitas, nilai raport, ya, manajemen, data lainnya, dan seterusnya. Next. Lanjut ini. Ya, khusus ruang bahasa, ya, ruang bahasa ini juga menjadi menarik karena ini menjadi salah satu konsen dari Pak Menteri terkait bagaimana kita meningkatkan kompetensi literasi. Ya, jadi di dalam ruang bahasa ini nanti Bapak Ibu juga akan berjumpa dengan aplikasi KBBI gitu ya, kemudian BIPA Daring dan lain sebagainya yang itu bisa dimanfaatkan secara gratis ya
oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, ini menjadi satu ruang yang menurut saya ini baru ya, karena kami baru bekerja sama dengan Badan Bahasa, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ya. Jadi mereka punya aplikasi-aplikasi yang nanti akan kita integrasikan dalam rumah pendidikan. Next. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, di ruang pemerintah kami mengakomodir layanan-layanan yang ada di pemerintah daerah tentunya dan pemerintah pusat. Nah, di bagian ini tentunya kami butuh kerjasama dengan Bapak Ibu semua di pemerintah daerah ya. Kira-kira layanan apa saja yang bisa diintegrasikan di portal rumah pendidikan gitu ya. Kalau kami kemarin memang sudah mulai menganalisa, kemudian menyiapkan bagaimana eh, mengakomodir, mengintegrasikan aplikasi-aplikasi PPDB yang ada di masing-masing pemerintah daerah gitu ya. Nah, itu nanti disatukan dalam sebuah layanan di rumah pendidikan di ruang pemerintah. Kemudian ada portal satu data pendidikan yang itu juga tentunya pasti membutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah terkait updating data dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rapat pendidikan daerah ya, yang tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk melihat, mengakses dan membutuhkan informasi. Tetapi sebaliknya, mungkin teman-teman dari pemerintah daerah juga mungkin punya usulan ya, usulan kira-kira layanan apa yang bisa dimasukkan dalam portal rumah pendidikan ini sehingga ini menjadi layanan yang bisa bermanfaat bagi teman-teman pemerintah daerah terkait pendidikan ya. Jadi ini sangat terbuka sekali dan kami juga membuka kerjasama juga tentunya dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan ya di Satker unit utama yang terkait pemerintah pusat ya untuk menciptakan layanan-layanan publik yang bisa diakomodir di rumah pendidikan ini. Oke, next. Lanjut, Bang Mitra. Nah, di dalam pembangunan layanan prioritas, kami juga punya kolaborasi pendidikan berkelanjutan. Nah, jadi ini di ruang mitra ya. Jadi nanti di ruang mitra ada layanan kolaborasi pendidikan berkelanjutan. Mungkin bisa di next dulu. Ya, kami juga nanti di kolaborasi pendidikan ya berkelanjutan itu nanti kita akan membuka juga bagi siapapun yang memiliki mungkin di back dulu satu halaman belakangnya. Ya, di kolaborasi pendidikan berkelanjutan ini nanti kami punya ini ya agenda untuk membuka kesempatan bagi siapapun yang mau berkontribusi terhadap dunia pendidikan yang bisa dijembatani melalui aplikasi atau layanan atau fitur yang ada di rumah pendidikan. Contohnya misalkan ada lembaga ataupun komunitas ataupun perusahaan yang ingin memberikan donasi dalam pembangunan gedung sekolah atau layanan sekolah itu bisa melalui aplikasi yang sudah ada di ruang mitra gitu ya. Dan itu sifatnya adalah kami hanya menjembatani sarana komunikasi antara donatur dan pihak sekolah. Jadi kami menyiapkan data-data sekolah mana saja yang membutuhkan bantuan, kemudian sekolah tertentu itu bantuannya terkait apa gitu ya, kemudian membutuhkan dana berapa dan lain sebagainya. Nah, kami hanya bisa menyampaikan data-data tersebut, kemudian memberikan kesempatan bagi pihak donatur untuk mengisi ya data untuk rencana ingin membantu di sekolah mana dan lain sebagainya. Jadi kami akan menyiapkan aplikasi yang bisa menghubungkan antara donatur dan pihak sekolah yang membutuhkan bantuan. Dan tentunya ini harus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu ya.
Dan ini memang akan menjadi layanan yang akan kita kembangkan ke depan di dalam rumah pendidikan. Kemudian ada relawan pendidikan. Nah, di relawan pendidikan ini kami juga menyiapkan konsep rumah belajar ya, rumah belajar tapi secara fisik bukan aplikasi ya. Jadi nanti siapapun itu bisa memberikan wawasan, kompetensi, membagikan kompetensi ilmunya kepada siapapun melalui aplikasi yang sudah kami siapkan ini. Jadi nanti misalkan relawan pendidikan itu mau mengajar terkait bagaimana keterampilan terkait menjahit misalkan ya. Nah, kemudian mereka nanti akan bisa menyiapkan sebuah tawaran di sana, kemudian siapa yang akan berminat di sana, dan tentunya nanti akan bisa dilakukan pembelajaran tersendiri begitu ya. Dan kami hanya memfasilitasi bagaimana kami membuka data terkait relawan, kemudian kami membuka terkait siapa saja yang membutuhkan pembelajaran kompetensi-kompetensi khusus gitu ya. Jadi memang di aplikasi ini kita memang membuka seluas-luasnya untuk bisa menjembatani semua pihak tentunya dengan semangat kolaborasi. Oke, next. Ya, jadi relawan pendidikan ada pihak yang terlibat, ada tutor, ada masyarakat, ada ruang. Ya, di mana nanti disiapkan ruang-ruang khusus yang bisa dipakai untuk pembelajaran bagi siapapun ya, dan materi apapun ya, tidak hanya materi tentang pembelajaran sesuai kurikulum, tetapi lebih mungkin di luar kurikulum, misalkan pembelajaran coding, ya, pembelajaran tadi menjahit dan lain sebagainya. Oke, next. Lanjut. Ya, next. Ruang orang tua, next. Ya, oke Bapak Ibu, itu sekilas gambaran terkait rumah pendidikan, tetapi saya singkat saja, kami ingin menunjukkan bahwa pengembangan portal rumah pendidikan ini memang ini baru karena akan dirilis versi beta, Bapak Ibu, tetapi kami perlu menyuarakan dan memberikan sosialisasi awal kepada Bapak Ibu semua bahwa akan lahir rumah pendidikan yang mengakomodir ekosistem pendidikan di Indonesia. Sekali lagi tidak dalam rangka menggantikan platform yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, tetapi kami mengkolaborasi, bahkan kami menciptakan sebuah kolaborasi semesta yang siapapun bisa terlibat, siapapun bisa memberikan sumbangsih, baik perorangan, kelompok, organisasi, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami ingin menunjukkan secara cepat saja peta jalan rumah pendidikan tahun 2025 sampai 2029. Next. Ya, kami mencoba untuk merancang ya. Jadi untuk yang hijau itu adalah yang sudah ada, yang biru itu yang belum ada. Jadi yang biru itu sudah ada ya. Kemudian yang hijau itu nanti akan kita kembangkan gitu ya. Jadi kami sudah punya istilahnya rencana-rencana aplikasi-aplikasi atau layanan apa yang nanti akan kami kembangkan di tahun 2025. Then next. Nah, di ruang murid, ruang GTK, ruang sekolah, ruang bahasa, dan seterusnya, itu untuk pengembangan fitur produk 2025 kami mencoba untuk merancang begitu Bapak Ibu, sehingga nanti harapannya di akhir tahun 2025 semua rancangan pengembangan fitur ini bisa sudah terwujud, sehingga itu melengkapi apa yang sudah ada di portal rumah pendidikan. Next. Nah, 2026 kami juga sudah merancang. Lanjut. 2027 lanjut lagi. 2028 dan terakhir next 2029. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kami mencoba untuk step by step dan tentunya pasti ini membutuhkan partisipasi termasuk usulan ide yang nanti mungkin setelah sesi
webinar ini Bapak Ibu bisa menuangkan ide-ide dan masukan-masukannya sehingga itu nanti akan menjadi kekayaan di dalam portal rumah pendidikan, sekaligus itu mungkin nanti akan menjadi prioritas kami akan dikembangkan tahun berapa dan seterusnya. Lanjut. Ya, oke. Ini adalah gambaran umumnya. Jadi seluruh tujuan nanti kita akan harapannya di tahun 2029 layanan di dalam portal rumah pendidikan itu semakin luas, semakin banyak, dan semakin bermanfaat bagi seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia. Lanjut. Ya, jadi berbagai layanan pendidikan yang perlu diintegrasikan, ya. Jadi tentu Bapak Ibu tidak asing ya dengan logo-logo yang ada di tampilan ini. Itu yang nanti akan kita integrasikan. Lanjut. Ya, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan logo rumah pendidikan. Kalau nanti sudah masuk di Play Store, Bapak Ibu menginstal, pasti Bapak Ibu akan menjumpai logo rumah pendidikan seperti ini. Ya, lanjut, next. Ya, oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyimak ya terkait sosialisasi terkait portal rumah pendidikan. Sekali lagi ini adalah membangun ekosistem pendidikan yang ada di Indonesia, tidak menghilangkan satupun platform maupun aplikasi prioritas kementerian, tetapi kami mencoba untuk mengakomodir, membuat menjadi lebih mudah dalam sebuah ruang-ruang yang sesuai peruntukannya, sesuai usernya, dan kami juga menciptakan peluang kerjasama, kolaborasi bagi pihak manapun, siapapun ya, yang bisa untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih bermutu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menyampaikan sosialisasi terkait portal rumah pendidikan. Semoga ini menjadi informasi awal ya. Semakin Bapak Ibu penasaran semakin baik ya, karena pasti nanti akan dinanti-nantikan ya. Nantikan rilisnya versi beta di tanggal 21 nanti, yang akan dirilis langsung oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Triarso, penanggung jawab platform, aplikasi, dan kawan informasi yang telah menyampaikan penjelasan detail terkait rumah pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, yakni nanti akan ada demo singkat terkait aplikasi rumah pendidikan versi beta. Saya izin menyampaikan beberapa informasi dari panitia. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti kami persilakan untuk bisa menanyakan di kolom Q&A. Jadi mohon maaf kami tidak membuka tidak membuka untuk Bapak Ibu bertanya secara langsung ya, karena ini juga nanti akan live di YouTube dan sebagainya, sehingga kita mohon izin Bapak Ibu yang akan bertanya silakan bisa menanyakan di kolom Q&A. Kemudian juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat oleh rekan kami, Mbak Ajeng. Kemudian juga yang ketiga, kami juga menginformasikan bahwa seluruh materi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi nanti akan kami share sebelum acara ini berakhir. Baik, demikian 3 pengumuman yang kami sampaikan. Selanjutnya kita akan melihat demo penggunaan aplikasi rumah pendidikan yang akan disampaikan oleh tim pengembang Pusdatin Edu. Di sini sudah ada Mas Redi dan Mas Rizky. Kepada Mas Redi, Mas Rizky kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Yudhistira serta Bapak Ibu peserta seminar pada siang kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Redi dan juga ada Mas Rizky di belakang. Kita dari tim pengembang dari Rumah Pendidikan. Dan saat ini kita akan mendemonstrasikan secara singkat kira-kira bagaimana gambaran dari Rumah Pendidikan ini. Mungkin monggo Mas Rizky.
Ya, Bapak Ibu semua, berikut adalah tampilan halaman utama dari Rumah Pendidikan yang rencananya nanti akan kita dirilis pada tanggal 21 Januari oleh Pak Menteri. Di dalam Rumah Pendidikan ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Yudhistira dan juga Pak Agus, terdapat di sini kita mengakomodir 8 stakeholder terkait dengan pendidikan, yaitu pertama ada ruang guru dan tenaga pendidikan, kemudian yang kedua ada ruang murid, kemudian ada ruang sekolah, keempat ada ruang bahasa, kelima kita mengakomodir untuk ruang pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian yang keenam ada ruang mitra. Di sini kita akan mengakomodir segala fitur dan inovasi yang bisa dikolaborasikan dengan mitra. Kemudian yang ketujuh ada ruang publik dan yang terakhir adalah ruang orang tua. Pada tampilan halaman utama ini, jika bisa dilihat di atasnya kita menggunakan ada fitur pencarian yang nantinya bisa memudahkan para pengguna, baik itu Bapak Ibu ataupun murid-murid, untuk mencari layanan yang terdapat di dalam rumah pendidikan. Nah, mungkin kita akan coba buka satu-satu dari masing-masing ruang. Mungkin boleh ke ruang GTK terlebih dahulu. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Agus, di dalam ruang GTK ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan inovasi dalam PMM ke dalam ruang GTK. Dan di sini tampilannya kita membagi per masing-masing fitur. Jika Bapak Ibu lihat, pertama di sini kita bisa mengakses pengelolaan kinerja. Mungkin boleh dicoba diakses. Nah, ketika diklik, nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan mengakses pengelolaan kinerja, cukup sign in di dalam fitur di dalam pengelolaan kinerja. Mungkin back lagi, Mas. Nah, selanjutnya di bawah kalau dilihat ini ada 3 fitur utama di dalam GTK, yaitu di dalam PMM, yaitu pertama refleksi kompetensi, pelatihan mandiri, dan juga portal pembelajaran LMS. Nah, di dalam fitur-fitur ini boleh dicek, boleh diklik, Mas. Bagi Bapak Ibu yang sebagai guru gitu ya, ketika ingin mengakses PMM ini, diwajibkan untuk sign in akun belajar ID yang untuk guru. Jika nanti bagi user yang tidak memiliki akun guru, mereka tidak dapat mengakses fitur ini, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dalam fitur ini tampilannya hampir sama dengan yang ada di dalam PMM, jadi tidak ada perubahan terkait fitur-fitur yang di dalam PMM, seperti itu. Oke, back lagi, kemudian back. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di ruang murid. Nah, di dalam ruang murid saat ini baru terdapat 2 fitur utama yang sudah kita berhasil integrasikan. Yang pertama adalah sumber belajar, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Sumber belajar adalah pengembangan dari rumah belajar yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin dari dulu. Mungkin boleh dibuka, Mas. Ya, di sumber belajar ini nantinya ini adalah akan menjadi konten pembelajaran bagi murid-murid yang bisa diakses tanpa sign in. Jadi murid-murid di sini bisa mencari konten-konten yang sudah dibuat oleh Pusdatin, dan nantinya kita akan kembangkan lebih lanjut, baik itu nanti konten video, artikel, game edukasi, ataupun kelas maya. Mungkin kita coba yang video. Boleh diklik lagi, Mas, videonya. Nah, nantinya para peserta bisa menonton konten-konten yang sudah kita sediakan di dalam rumah pendidikan. Seperti ini. Oke. Boleh kembali lagi, Mas. Nah, di dalam sumber belajar ini juga kita sudah menyiapkan filter dan juga pencarian yang harapannya nanti bisa memudahkan para murid untuk mencari konten, baik itu berdasarkan jenjang pendidikan ataupun jenjang berdasarkan tipe-tipe konten. Misalnya kita coba game edukasi, filternya terapkan. Nah, di sini nantinya seluruh konten-konten yang berupa game edukasi akan dapat diakses oleh pengguna, seperti itu. Oke, kembali lagi Mas Rizky. Ya, selanjutnya di dalam ruang sekolah. Di dalam ruang sekolah ini ada 5 fitur yang sudah diintegrasikan. Pertama yaitu profil sekolah, yaitu kita mengintegrasikan website sekolah kita yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin. Kemudian ada rapor satuan pendidikan, kemudian rencana kegiatan belajar sekolah, bantuan
nasional dan juga akun pendidikan. Mungkin boleh dicoba yang rapor satuan pendidikan, Mas. Oke, di dalam rapor satuan pendidikan ini, seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin mengakses data-data di dalam rapor satuan pendidikan, dibutuhkan akses belajar ID. Jadi nantinya para user yang tidak memiliki akun belajar ID, mereka cuma bisa melihat halaman utama, tetapi belum bisa melihat datanya. Ketika mereka ingin mendapatkan data terkait rapor pendidikan, mereka harus memiliki akun belajar ID yang terverifikasi, baik itu guru ataupun sekolah, seperti itu. Mungkin kembali lagi Mas Rizky. Oke, kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah ruang bahasa. Di ruang bahasa ini kita sudah mengintegrasikan 4 fitur utama dari ruang bahasa, yaitu pertama Kamus Bahasa, yaitu KBBI, yang kedua Ahli Bahasa, ketiga layanan UKBI, dan keempat adalah BIPA Daring. Mungkin bisa coba di Kamus Bahasa, Mas Rizky. Ya, ketika kita mengakses kamus bahasa, nantinya para user bisa mencari kata-kata atau definisi dari kata-kata yang ingin dicari di dalam KBBI, seperti itu. Kembali lagi. Oke, selanjutnya adalah ruang pemerintah. Nah, di dalam ruang pemerintah saat ini yang sudah terintegrasi baru 2 layanan, Mas, Bapak Ibu, yaitu pertama neraca pendidikan daerah. Dan ini di sini kita bisa mencari neraca pendidikan berdasarkan provinsi ataupun kota di dalam filter. Dan nanti ini datanya kita mengambil dari website neraca pendidikan daerah. Kembali lagi. Oke. Dan juga akun pendidikan yang bisa diakses dari Belajar ID dari masing-masing pemerintah daerah. Oke, kembali lagi. Nah, sekarang di ruang mitra. Nah, di ruang mitra saat ini fitur yang sudah terintegrasi adalah Mitra Barjas Pendidikan. Mungkin boleh dicoba, diklik. Nah, di dalam fitur Mitra Barjas ini, kita mengintegrasikan website Siplah yang nantinya bisa diakses oleh mitra-mitra di dalam Barjas Pendidikan, seperti itu. Kembali lagi, Mas Yan. Oke, kembali lagi ke ruang publik. Nah, di dalam ruang publik, di sini terdapat ada 4 fitur yang sudah terintegrasi, yaitu pusat perbukuan, majalah pendidikan, bantuan pendidikan, dan juga kursus digital. Mungkin kita coba yang pusat perbukuan. Ya, nantinya di sini kita mengintegrasikan pusat perbukuan yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, dan nantinya para user bisa mengakses atau mencari buku-buku yang terdapat di dalam website ini. Mungkin bisa scroll down sedikit. Oke, dan ini data-data yang ada dalam pusat perbukuan. Kembali lagi. Oke, kembali lagi, Mas. Dan yang terakhir, ini adalah ruang orang tua. Di ruang orang tua, di saat ini yang sudah terintegrasi adalah laporan aspirasi, dan nantinya akan ada 3 fitur yang akan kita kembangkan, yaitu panduan pendampingan, dukungan belajar, dan juga konsultasi pendidikan. Ketika kita klik laporan aspirasi, nantinya para user akan diarahkan ke website ULT Kemendikbudristek. Dan nantinya harapannya para orang tua bisa menyampaikan aspirasinya kepada ULT seperti itu. Oke, kembali ke halaman utama kembali, Mas. Nah, seperti yang disampaikan di awal, pada di halaman utama dari Rumah Pendidikan ada fitur filter pencarian. Nantinya kita para user bisa mencari keyword atau kata kunci terkait fitur-fitur yang ingin diakses dengan cepat. Misalnya ketika kita tulis belajar. Nah, nantinya seluruh fitur-fitur yang berhubungan dengan kata kunci belajar itu bisa diakses. Misalnya kita klik sumber belajar. Nah, nantinya para user akan bisa akses langsung ke fitur sumber belajar yang ada di dalam fitur tanpa harus mengakses ke dalam masing-masing ruang. Oke, kembali lagi Mas Yan ke halaman utama. Oke,
Nah, selain itu, selain kita mengintegrasikan terkait fitur-fitur yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin, saat ini kita juga sudah mengintegrasikan CMS berupa informasi ataupun berita yang nantinya akan kita sampaikan kepada user-user pendidikan. Baik itu berupa artikel yang nantinya bisa kita push notifikasi kepada seluruh user. Contohnya seperti ini, ada peluncuran 3 inisiatif penting untuk meningkatkan pengembangan anak usia dini. Dan nantinya user juga bisa melihat seluruh artikel ketika kita klik lihat semua, seluruh artikel yang sudah dipublikasi oleh Pusdatin ke dalam rumah pendidikan, seperti itu. Oke, kembali lagi. Nah, jika kita lihat di bawah rumah pendidikan ada tampilan home, pencarian tadi seperti yang pencarian di atas, di bawah juga ada notifikasi. Nantinya di sini adalah list dari berita-berita yang akan di-push notif oleh admin dari pengelola rumah pendidikan, dan yang terakhir adalah akun. Nah, di rumah pendidikan saat ini kita sudah menyediakan sebuah akses untuk akun yang nantinya akan terintegrasi dengan Google dan juga Apple ID. Dan pada tahap awal ini, saat ini akun rumah pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi secara SSO dengan akun Belajar ID, tetapi nanti dalam pengembangan selanjutnya kita akan melakukan integrasi sehingga para user yang sudah sign in di dalam rumah pendidikan tidak perlu lagi sign in di dalam masing-masing fitur, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, Pak Toto. Jika ada pertanyaan, mungkin kita lebih banyak berdiskusi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Redi yang telah menyampaikan paparan demo testing terkait aplikasi rumah pendidikan. Baik, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di kolom chat. Izin mungkin kami pilih ya Pak Ibu ya, karena pertanyaan sangat banyak. Nanti mungkin juga kita mohon berkenan Pak Agus untuk nanti bisa menjawab. Jadi ini coba kami pilihkan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bu Rahmaniar, BPNP Sulawesi Selatan. Pertanyaan adalah, melihat dari desain platform rumah pendidikan ada berapa bagian atau ruang-ruang. Apakah kami di UPT, BPPNP, atau mungkin juga ini bisa juga pertanyaan juga untuk UPT yang lain ya, artinya yang di BPGP juga ya, dapat mengakses juga keseluruhan ruang tersebut, mengingat tugas kami sebagai perpanjangan tangan pusat daerah. Kemudian, apakah di tataran UPT harus juga memiliki akun Belajar ID? Mungkin Pak Agus bisa menjawab pertanyaan pertama dulu, Pak. Mohon izin. Ya, baik. Makasih, Mas Toto. Jadi, prinsipnya, seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mengakses portal rumah pendidikan. Ya, jadi itu yang harus digarisbawahi. Tetapi untuk masuk ke fitur-fitur tertentu, itu tentunya harus kita lihat ya. Misalkan fitur pengelolaan kinerja itu kan memang fitur yang memang dikhususkan untuk guru gitu ya. Jadi kalau fitur-fitur yang tidak khusus, yang itu artinya tidak diperuntukkan untuk khusus untuk guru dan lain sebagainya, itu bisa diakses oleh siapapun. Ya, jadi misinya sebetulnya portal rumah pendidikan ini dibuat mudah, ya, jangan sampai dibuat susah. Jadi seperti itu. Meskipun tadi saya sampaikan ada fitur pengelolaan kinerja misalkan, karena itu fitur khusus guru yang itu hanya bisa diakses dengan akun Belajar ID, maka ya tentunya itu harus menggunakan akun Belajar ID. Saya kira itu Mas Toto, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Kemudian ada lagi, ini banyak sekali ya Pak Agus, izin kami memilihkan beberapa. Ada dari Bu Leni Nur Cahya Purba, guru Kokapten Tapanuli Utara. Beliau menanyakan, kalau semua platform dimasukkan ke satu rumah, yakni rumah pendidikan, bagaimana cara masuknya? Apakah dari pintu utama atau masing-masing tetap ada pintu? Jadi saya dengar SSO-nya pakai akun Belajar ID, apakah itu hanya untuk satu ruangan atau kamar saja,
atau juga bisa dipakai untuk ruangan yang lain. Silakan, Pak Agus. Ya, oke. Jadi seluruh aplikasi yang akan dimasukkan di dalam portal rumah pendidikan itu tentunya sesuai dengan satu, apakah aplikasi itu layanan publik. Yang kedua, apakah aplikasi itu memang menjadi prioritas, gitu ya. Jadi penentuan-penentuan aplikasi layanan-layanan aplikasi yang masuk di dalam rumah pendidikan itu tentunya melalui sebuah mekanisme ya. Tetapi kalau misalkan tadi yang saya sampaikan kita bisa berkolaborasi dengan siapapun itu terkait satu misalkan konten pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi kalau ada usulan layanan atau aplikasi yang ingin dimasukkan ke rumah pendidikan itu bisa saja tentunya bisa berkomunikasi dengan Pusdatin gitu ya. Jadi nanti kami juga akan berkoordinasi karena kami kan juga punya kebijakan-kebijakan ya di dalam Kementerian Pendidikan bahwa satu layanan publik, yang kedua layanan prioritas SPP nasional gitu ya, yang itu nanti akan menjadi bagian di dalam portal rumah pendidikan. Tetapi misalkan ya ini contoh tadi saya sebutkan pemerintah daerah misalkan mengusulkan ada aplikasi yang itu bisa bermanfaat ya di ruang pemerintah ya, itu bisa jadi bisa saja berkoordinasi dengan Pusdakes. Saya kira itu karena semangatnya kan sebetulnya kita terbuka ya, asal memang melalui mekanisme yang tepat. Saya kira terima kasih. Baik, Pak Agus. Kemudian ini ada pertanyaan dari YouTube karena tidak cukup untuk menampung di ruang webinar ini sehingga ada Bapak Ibu yang juga bergabung melalui YouTube. Nah, ini ada salah satu yang bertanya, izin bertanya apakah semua fitur di PMM tetap ada atau hanya beberapa seperti yang dituliskan di paparan, yakni pengolahan kinerja, refleksi kompetensi, dan pelatihan mandiri. Kemudian untuk komunitas akan masuk ke ruang mana? Ya baik, untuk pengguna platform Merdeka Mengajar tidak usah khawatir ya, karena yang di paparan itu kan yang dicantumkan hanya 5 kalau tidak salah. Tapi untuk seluruh layanan yang ada di platform Merdeka Mengajar semuanya akan kita akomodir di ruang GTK. Karena peruntukannya kan untuk guru ya, karena platform Merdeka Mengajar kan peruntukannya untuk guru, untuk belajar ya, untuk berkarya ya, untuk meningkatkan kompetensi dan di sana adalah masuknya di ruang GTK. Itu Mas Toto. Baik. Jadi tidak ada satupun ya, tidak ada satupun platform yang hilang ya. Jadi itu juga harus dicatat. Baik, siap. Terima kasih, Pak Agus. Kemudian ini ada pertanyaan dari Duta Teknologi, Pak Oji. Apakah fitur webinar untuk kolaborasi ada, Pak Agus? Usul sebaiknya disediakan agar guru-guru Indonesia bisa berbagi praktek baik. Ya, tentunya ini adalah usulan yang baik ya, usulan yang menarik ya. Jadi mimpinya juga seperti itu ya. Jadi kalau usulan yang baik, usulan yang bermanfaat dan inovatif tentunya akan kami akomodir dan itu memang sudah memang kami rancang gitu ya. Jadi harapannya Pak Oji dan teman-teman duta yang ingin berbagi nantinya kita akan fasilitasi di ruang GTK tersebut. Ya. Jadi tentunya ini sudah kita antisipasi juga ya karena dorongan-dorongan inovasi termasuk usulan-usulan seperti ini kan sudah cukup banyak ya yang masuk ke kami. Jadi tentunya itu akan menjadi catatan yang akan kita prioritaskan untuk bisa segera diselenggarakan. Saya kira terima kasih. Baik, satu lagi, izin Bapak Ibu, karena ini juga waktu terbatas, ini juga di Indonesia Timur, ini sudah jam setengah 6 sore ya. Jadi satu lagi izin, ini juga mungkin menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua, ini diwakilkan pertanyaan oleh Pak Ahmad Mujahid. Beliau menanyakan, apakah rumah pendidikan ini bisa diakses melalui website saja, atau hanya sebagai aplikasi di Play Store dan iOS? Mohon jawabannya. Izin Pak, masih mute Pak Agus, mohon izin. Ya oke. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semuanya.
versi web tetap ada ya. Jadi versi web, versi apps juga bisa diakses. Jadi pasti kita akan sudah merancang seperti itu. Jadi versi web bisa diakses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi masih ada saya lihat banyak sekali pertanyaan. Nah, mungkin nanti kita akan buatkan semacam jawaban-jawaban tertulis ya Bapak Ibu sekalian ya nanti di website Rumah Pendidikan ataupun di aplikasinya. Jadi ini juga kami sangat mengapresiasi karena banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Nanti kita akan jawab dan nanti mungkin kita akan sampaikan juga di helpdesk yang ada di Rumah Pendidikan gitu ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dan kami juga sudah share di kolom chat materi dari Pak Agus tadi yang bisa Bapak Ibu unduh nanti untuk dipelajari lagi lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada acara awal ini ya. Ini merupakan acara awal, jadi tenang saja kita tentu masih akan masih akan banyak bertemu, bahkan tadi juga beberapa rekan-rekan duta juga sudah menyampaikan, wah Mas setelah ini pasti ada rakor Rumah Pendidikan ya? Iya, kita pasti akan menyiapkan nanti akan banyak acara-acara yang berikutnya, karena bagaimanapun ini adalah program prioritas Bapak Menteri kita saat ini, Bapak Profesor Abdul Muti, sehingga teman-teman mohon sekali harapan dan dukungan dari teman-teman sekalian, baik Bapak Ibu dari UPT, dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, maupun Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang merupakan anggota-anggota komunitas pendidikan di Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kita akan bertemu lagi, insya Allah pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, jam 9 WIB, nanti kita akan share informasinya. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari manapun Bapak Ibu berada, untuk launching atau perilisan Rumah Pendidikan secara langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Abdul Muti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu untuk mendengarkan paparan-paparan dari kami. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.